Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Karisma Sita Maksum dengan NIM 2314 20 1204. Saya merupakan mahasiswa kelas RPL Fakultas Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang membedakan berbagai risiko dan hazard ketiga dalam berbagai tahap asuhan keperawatan untuk memenuhi tugas UTS. Untuk latar belakang, kecelakaan kerja merupakan sebuah kejadian di lingkungan pekerjaan yang tidak diharapkan ketika melaksanakan suatu pekerjaan menurut Sulaiman. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, kecelakaan pada saat bekerja yang terjadi pada tahun 2020 mencapai 221.740 kasus. Lalu di tahun berikutnya pada 2021 meningkat menjadi 234.970 dan sampai di akhir tahun 2022 angka kecelakaan kerja sudah mencapai 2.665.334 kasus menurut BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022. Selanjutnya, pada aturan yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia nomor 50 pasal 1 pada tahun 2012 menyebutkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan aktivitas yang memiliki tujuan dalam melindungi tenaga kerja dengan melakukan pencegahan adanya kecelakaan kerja yang terjadi saat bekerja. Selanjutnya ada terminologi K3. Yang pertama ada bahaya atau hazard. Jadi bahaya adalah suatu sumber yang berpotensi menimbulkan kerusakan, misalnya cedera, sakit, kerusakan properti, lingkungan, atau gabungan dari semuanya. Jenis-jenis bahaya atau energi yang dapat membahayakan dapat diklasifikasikan menjadi bahaya mekanis, bahaya listrik, bahaya fisik, biologis, dan juga bahaya kimia. Selanjutnya, yang kedua ada kecelakaan kerja. Berdasarkan Sumakmer tahun 2012 yang dalam penelitian yang dilakukan Malaysia berpendapat bahwa kecelakaan kerja adalah insiden tidak diinginkan dalam proses kerja berdampak kerusakan pada orang dan juga properti. Selanjutnya yang ketiga ada kejadian hampir celaka. Jika pengertian kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan kerugian, kejadian hampir celaka ini adalah kejadian yang tidak diinginkan namun tidak sampai menimbulkan kerugian. Contohnya, kejadian hampir celaka adalah seorang yang sedang mengecat bangunan lantai atas. Tanpa disadari, kakinya menyenggol suatu benda dan menyebabkan tergelincir. Namun karena orang tersebut memakai sabuk pengaman, maka dia bisa selamat. Sebelum kita masuk dalam materi apa saja risiko dalam tahapan keperawatan, kita harus mengetahui dulu apa itu perawat dan apa itu asuhan keperawatan. Jadi dalam perawat sendiri, menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia, perawat adalah tenaga perawatan yang berasal dari jenjang pendidikan tinggi keperawatan, ahli media, nurse spesialis, dan nurse konsul. Sedangkan dalam asuhan keperawatan adalah suatu pendekatan untuk pemecahan masalah yang memampukan perawat untuk mengatur dan memberikan asuhan keperawatan. Standar asuhan keperawatan ini tercantum dalam standar praktik klinis keperawatan yang terdiri dari 5 fase asuhan keperawatan. 5 fase ini adalah pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Asuhan keperawatan memiliki manfaat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dalam bidang keperawatan.
Selanjutnya kita masuk dalam apa saja risiko dan hazard dalam tahapan asuhan keperawatan. Nah, dalam tahap pengkajian salah satu contohnya risiko dan hazard dalam pengkajian yaitu kurangnya informasi atau data yang diberikan oleh keluarga pasien atau pasien itu sendiri, atau dalam kata lain mereka menyembunyikan suatu hal sehingga dalam proses pengkajian kurang lengkap. Akibatnya perawat ataupun dokter akan salah dalam memberikan perawatan sehingga berbahaya terhadap pasien. Yang kedua adalah pelaksanaan asuhan keperawatan. Kesalahan saat merencanakan pengkajian dapat saja terjadi. Perawat salah dalam mengkaji, maka perawat akan salah dalam memberikan proses perawatan atau pengobatan yang pada akhirnya akan mengakibatkan kesehatan pasien malah semakin terganggu. Kemudian dapat saja terjadi jika perawat salah dalam merencanakan tindakan keperawatan, maka perawat juga akan mendapatkan bahaya seperti tertularnya penyakit dari pasien karena kurangnya perlindungan diri terhadap perawat. Yang ketiga, implementasi keperawatan. Kesalahan saat melakukan implementasi atau pelaksanaan tindakan keperawatan, yaitu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan ini dapat mengakibatkan kecelakaan pada pasien atau perawat. Misalnya, kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien dikarenakan perawat lupa membaca instruksi atau catatan dokumen rekam medik dari pasien tersebut. Jadi, berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa di setiap tahap asuhan keperawatan memiliki risiko dan hazardnya masing-masing, di mana berkaitan dengan faktor manusia yang kerap kali perawat kurang fokus, tidak hati-hati, tidak sesuai prosedur atau SOP, dan kondisi pasien yang kurang kooperatif. Demikianlah penjabaran tentang materi berbagai risiko dan hazard dalam K3 di setiap tahap asuhan keperawatan. Terima kasih.